Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ini enaknya duduk apa berdiri nih? Bapak-bapak biasanya senangnya duduk, kalau ibu-ibu senangnya berdiri biasanya. Jadi saya lebih enak berdiri aja gitu ya. Pangga nantun payun orang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur hadat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparing mangpirang-pirang nikmat ka urang sadayana, terutama iman kesehatan, terutama iman sareng Islam nu masih ngancing dina diri urang masing-masing. Salawat sareng salam mangga urang curah limpahkeun ka junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi ka keluarganya, ka para sahabatna, nu teu hilap oge kangge ka umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Nu dipihormat kisim kuring reng-rengan Bapak penasehat dengan Pak Dr. Anas Asep Adi Purnomo, Pak Dr. Jaka reng-rengan sanesna, bagi ka para Bapak dan Ibu pengurus perkumpulan keluarga Pasundan Berau, Bapak Ustadz Taufik Ariza, Bapak Ibu lebih kehormat sim kuring hatur nuhun ka sadayana nu parantos ngayakeun ieu acara, terutama ka pengurus-pengurus anu parantos berjibaku kerja keras kangge ngalaksanakeun ieu acara, yakni acara Isra Miraj tahun 1443 Hijriah. Acara ieu acara anu kacida saena margi acara ieu acara ngandung sejarah anu luhung tur luar biasa kangge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaku umat Islam kasawajarna urang langkung mencinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teu ieu semata-mata untuk meningkatkan iman dan Islam urang sadayana. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peringatan Isra Miraj, peringatan yang luar biasa yang menandakan perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa langsung naik ke Sidratul Muntaha. Ini saparantos tadi diaos ku Kori di Garut Bapak Dudung di syaratnya. Terus diaskeun ku anjeunna, kemudian saluyu memang sareng keterangan dina Al-Qur'an ge di surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan yang baik. Tentunya itu yang harus kita jadikan contoh, harus kita jadikan panutan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang sami-sami Allah Subhanahu wa taala, acara ieu oge terselenggara atas kerjasama atas rerewangan ti warga sadayana. Hatur nuhun ka ibu-ibu anu juga tos sumping ka dieu ngaramekeun ieu acara. Kami dongkap pada sepi ya. Alhamdulillah kapasitas gedung ke 100, sisana seberapa posisi 170 ya. Kapasitas 100, itu sisanya 70 ya, anu dongkapan 30. Tapi syukur kita juga masih diberikan kesehatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita juga diringankan langkah kita untuk datang ke tempat yang mulia ini. Tidak semua dari kita tentunya mendapatkan kesempatan ini. Ya, untuk itu kita sama-sama doakan kepada warga-warga kita, warga orang sadayana anu diringan ieu
kena aku penyawat, mudah-mudahan sing diangkat penyawatna nyegertos ku kesehatan. Pakai warga orang tidak lihat ieu gaduh hutang sing dilunaskeun hutangna. Amin. Tong amin hungkul tapi tidak dibayar hutang. Itu cekap amin hungkulnya. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan orang sing dipaparing panjang umur, sareng sehat, tentunya iman sareng takwa Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi namun sakitu pegaran di Simkuring terkadang lebar, panjang lebarnya di Pak Ustadz dijelaskan. Mengenai Isra Miraj seperti kumaha, nah orang kagetkeun sadayana, ke rencana ka bumi oleh-olehna, ke orang terapkeun dina kehidupan kita sehari. Punten izinkan Simkuring saat acan ditutup, biasanya pejabat di Berau sepantun. Nah, orang miringan pejabat di Berau, ada di Berau ya. Karena di Berau, cina apa dimana langit dipijak, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, orang itu tuh adalah kayak pejabat di Berau. Bismillahirrahmanirrahim. Buah kacabi jeung kokosan, manis segar karaosna, pilih aja tariosan, nutaraos kana mana. Ulah maka dialungkeun mun acan aya gantina, teu aya nu disuhunkeun, hapunten kasadayana. Cigaranten kaca piring, nyanak tipung ke Jakarta. Cakep. Hapunten dari Simkuring, orang kampung di Purwakarta. Cakep. Daun salam di Cikaum, gegeroh bakatku butuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua atas sambutannya. Berikut penyampaian ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Taufik Rejab. Ustadz Muhammad Taufik Rejab. Taufik Rejab. Enggak ada Muhammad Taufik Rejab. Yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Muhammad Taufik Rejab, dipersilakan. Jadi memang nama asli saya ini tulisannya salah nih. Oh benar yang ini, yang di WA itu Taufik, gitu kan? Yang benar Topik. Gitu. Nah kalau Topik tadi pas saya bilang Topik, nah, mudah ngucapinnya. Karena biasanya katanya orang Sunda itu susah ngomong F. Gitu. Makanya Topik gitu kan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Yang sama-sama kita melakukan dan kita cintai ketua yang baru, Haji Maulana, Kang Haji ya. Biasanya ada Kang kalau orang Sunda ya. Kang Maulana. Sudah haji ya? Sudah haji? Insyaallah amin ya robbal. Amin, semoga naik haji semua. Semoga yang ada semua di kesempatan naik haji, amin ya robbal. Juga Kang penasehat, Kang Asep yang paling ganteng kalau di sini nih, masya Allah. Semoga sehat selalu. Juga para pengurus yang baru juga dibentuk ya, dan alhamdulillah di tahun ini juga saya dilibatkan dalam kepengurusan ya, sebagai keagamaan, masya Allah. Dan sebenarnya ini program divisi keagamaannya ya, tapi kayaknya tadi pas beres-beres nggak kelihatan ya, mohon maaf ya. Malah datangnya terakhir gitu kan.
Masya Allah. Tapi insya Allah kedepannya bisa ikut angkat mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Juga para hadirin, hadirat, ibu-ibu yang soleh dan solehah. Sebelumnya biasanya kalau dalam bahasa Sunda itu sudah ada salam pembuka ya, sampurasun. Masya Allah. Baik, sebenarnya saya asli orang Sunda gitu kan. Bapak Sunda, Ibu Sunda, sekolah juga sempat 6 tahun di Kuningan di Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Cuman ya itu namanya di pondok, kalau ngomong bahasa Indonesia masih agak dimaafkan. Kalau ngomong bahasa daerah malah kena hukum. Jadi selama 6 tahun di pondok gitu kan, agak tetap aja bahasanya bahasa Indonesia seperti itu. Jadi mohon maaf. Jadi semoga kita memudahkan saya juga, kita memakai bahasa persatuan aja ceramahnya, memakai bahasa Indonesia. Baik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari yang berkah ini kita bisa berkumpul dalam majelis yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah kita akan membahas sebuah kisah yang memang sangat-sangat besar, kisah yang sangat luar biasa yang dialami oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan alhamdulillah di paguyuban Pasundan ini, gitu kan, menyelenggarakan salah satu PHBI. Pokoknya paguyuban Pasundan wajiblah menyelenggarakan PHBI. Baik itu Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, ya kan? Apalagi PHBI biasanya? Hah? Udah ya itu ya. 1 Muharram, Masya Allah. Pokoknya itu wajib. Kenapa? Karena itu adalah syiar. Karena ajaran sebelah, gitu kan, yang dia itu katanya masih syahadatnya sama seperti kita juga, tetapi mereka ini anti dalam melaksanakan peringatan seperti Isra Mi'raj, kemudian Maulid Nabi Muhammad, ya kan? Maka ketika di paguyuban ini ada memperingati peringatan Isra Mi'raj, ya, Masya Allah, Insya Allah, ya, kita semua yang ada di sini adalah sebagaimana mayoritas kebanyakan yang ada di Indonesia sama, ya kan, memperingati PHBI, ya, berarti. Dan memang orang-orang kita di sini, ya, rata-rata ya sama, senang yasinan, betul ya Bu ya, senang tahlilan, ya kan, tawasulan, betul. Dan memang itu akidah kita. Dan ciri-ciri akidah mungkin nanti pembahasannya nanti lagi ya. Itu ciri akidah itu yang benar, ya, yang mayoritas yang biasa dilakukan oleh Nusantara ini, peringatan tersebut itulah akidah yang benar, yang tidak perlu ada pertentangan. Baik, peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada yang mengatakan, para ulama ini mengatakan bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi pada bulan Rajab. Ada juga yang berpendapat terjadi pada bulan Ramadan. Ada juga yang berpendapat terjadi pada bulan Rabiul Awal. Ada juga yang berpendapat terjadi 1 tahun sebelum hijrah. Ada juga yang berpendapat 5 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Apapun itu adalah pendapat para ulama yang harus kita hormati dan kita agungkan. Yang perlu kita yakini bersama dan kita sepakati adalah berapapun tanggalnya itu, pada bulan apapun terjadinya Isra dan Mi'raj, ya kan? Bahwasanya yang perlu kita sepakati bersama adalah peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah benar dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang perlu kita yakini. Karena memang ada, ya, di sebagian masyarakat juga umat Islam itu memang sulit memahami peristiwa Isra dan Mi'raj. Mungkin kalau Isra zaman sekarang masih masuk akal ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa,
hanya ditempuh beberapa jam. Tetapi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha ini yang orang memang sulit untuk menerima. Ada orang yang berspekulasi bahwasanya itu hanyalah hayalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Ada yang berpendapat juga ya, ketika Isra dan Mi'raj ini ya, terutama Mi'rajnya ya kan, Isra dan Mi'raj itu Nabi Muhammad hanya ruhnya saja, hanya ruhnya saja. Karena apa? Kalau badan kita ya kan dengan perjalanan secepat itu pasti akan terjadi apa? Kebakar, hangus badan kita, gitu kan? Masya Allah. Itu makanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini kalau dipikirkan oleh akal, maka akal kita tidak akan sanggup. Maka memperingati Isra dan Mi'raj ini, melihat Isra dan Mi'raj ini harus dengan hati, harus dengan iman. Karena apa? Karena kalau dalam tadi yang sudah dibacakan oleh Ustaz Dudung, Masya Allah, ya, di surah Al-Isra, Subhanalladzi asra, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Asra itu artinya memperjalankan. Jadi Rasulullah SAW bukan jalan sendiri, tetapi diperjalankan. Oleh siapa? Jadi asra itu adalah, kalau dalam bahasa Arab itu adalah fi'il. Fi'il itu kata kerja. Kalau ada fi'il berarti harus ada fa'il, pelakunya. Maka siapa yang memperjalankan Nabi Muhammad SAW? Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memiliki waktu dan juga tempat. Adanya waktu siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya bumi siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya surga siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya neraka? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika si yang punya waktu dan tempat ini yang memperjalankan, maka tidak ada yang sesuatu yang mustahil, ya, seperti itu. Jadi dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW melakukan Isra dan Mi'raj itu dengan ruh dan jasadnya sekaligus. Bahkan sandalnya Nabi Muhammad pun ketika bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala itu tetap terpakai. Beda dengan kayak Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam ketika dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala bertemu di suatu tempat, yaitu tempat namanya Tur Sina. Kalau orang Mesir, mahasiswa Mesir ya, Indonesia yang ada di Mesir maksudnya, itu bilangnya Bukit Sinai, atau Gunung Sinai, ya, Bukit Sinai. Itu yang ada di Mesir. Ya, di suatu tempat itu ketika Nabi Musa ingin bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Musa disuruh untuk melepas sendalnya. Ikhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Allah disuruh lepas. Dalam Al-Qur'an ada disuruh lepas sendal. Tapi Nabi Muhammad ya kan, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya kan, di tempat yang spesial. Ya kan? Di tempat yang spesial yang Allah ingin bertemu. Jadi Allah bebas, Pak. Ingin bertemu dengan siapanya? Bertemu dengan Nabi Musa di Bukit Tur Sina. Ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, Nabi spesialnya. Allah bertemu berduaan di mana? Di Sidratul Muntaha. Tetapi yang perlu kita pahami juga bahwasanya ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat tersebut, bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala tempatnya di sana, ya, di atas maksudnya. Nah, seperti itu. Bukan berarti tempatnya di situ. Di situ hanyalah tempat pertemuan antara Rasulullah dengan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti halnya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin bertemu dengan Nabi Musa di Bukit Tur Sina, bercakap. Nah, seperti itu. Baik. Kemudian dan orang ya mengimani peristiwa Isra ya, apalagi Mi'rajnya ini gitu kan, itu adalah merupakan bagian dari keimanan yang harus kita yakini
Kita yakini. Di mana tadi saya ceritakan di awal, orang itu kadang susah memahami peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena apa? Ya karena memang kalau masih menggunakan akal kita tidak akan sampai. Biar pakai teori macam-macam. Mau kecepatan cahaya apa, lebih cepat dari cahaya apa nggak tahu sekarang namanya, ya kan? Maka tidak akan sampai. Tetapi karena memang yang memperjalankan ini adalah yang punya tempat dan waktu, ya kan? Allah Maha Kuasa, ya kan? Bahkan dikisahkan bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj itu ketika Rasulullah kembali ke tidurnya itu, ya kan, tempatnya tersebut masih hangat. Bayangkan, ya, saking cepatnya, ya, seperti itu. Baik. Kemudian kisah ini dimulai, kita sampai duhur aja ya. Masih ada 5 menit ya kayaknya. 5 menit aja lah, masalah lama. Baik, kisah ini dimulai dari ketika Rasulullah SAW berkunjung ke rumah namanya Ummu Hani. Ya, setelah berkunjung dari situ, kemudian Rasulullah SAW dibawa ke suatu tempat oleh malaikat, ya, dibawa ke tempat oleh malaikat dekat sumur Zamzam, Kemudian Nabi Muhammad SAW dikisahkan, ini kisah yang diriwayatkan dari hadis Bukhari Muslim, ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu dibelah dadanya dari leher sampai bawah sampai di atas perut sini, dibelah dadanya. Kemudian ada suatu bejana yang terbuat dari emas yang berisi air Zamzam. Kemudian hatinya Rasulullah itu diambil, kemudian dicuci dengan air tersebut. Nah, di sini yang perlu kita pahami adalah bahwasanya dari kejadian ini adalah ada kejadian namanya hissi dan maknawi. Secara hissi, ya, secara zahir, hati itu adalah tadi hati, ya, yang dicuci itu. Secara maknawi adalah bahwasanya memang ketika dicucinya hati Nabi Muhammad SAW ini bukan berarti hati Nabi Muhammad ini kotor, tetapi mensucikan hati yang sudah suci. Nah, seperti itu. Mensucikan hati yang sudah suci. Ini adalah proses awal sebelum terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Baik, kita lengkap aja, ya, tidak secara urut. Kalau urut kayaknya sampai malam gitu kan. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diluruskan kan, bahwasanya orang menganggap bahwasanya kenapa hati Nabi Muhammad itu kok dicuci. Hati Nabi Muhammad itu dicuci bukan karena hati Nabi Muhammad kotor, gitu kan, tetapi mencuci hati yang memang sudah bersih, ditambah bersihkan lagi karena mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini juga, ya, ada suatu kendaraan yang dinaiki oleh Nabi Muhammad SAW ketika perjalanan Isra dan Mi'raj. Kendaraan apa namanya? Buruk, ya, buruk. Nah, bagaimana ciri-ciri kendaraan buruk ini disebutkan, ya, dalam hadis Bukhari, bahwasanya buruk ini lebih gede dari himar. Himar itu keledai. Keledai, ya. Kalau kedelai itu soya, ya. Keledai lebih gede dari keledai. Mungkin ada pernah lihat keledai nggak di sini? Kalau pernah umroh, hati mungkin pernah. Di Mesir banyak. Keledai itu biasanya dipakai untuk, biasanya masih kendaraan untuk berdagang orang-orang Badui, orang-orang pedalaman. Mereka kalau sambil jualan gas, gitu kan, atau jualan buah-buahan, sayur-sayuran, karena orang pedalaman kan, itu tunggangannya pakai keledai, ya. Jarang pakai motor, jarang. Mereka lebih senang naik keledai. Nah, buruk itu lebih gede dari keledai dan lebih kecil dari kuda. Itu dari sisi ukuran. Kemudian warnanya putih. Kemudian ketika buruk ini melangkah, ya, itu sekali langkah jauhnya itu sejauh mata memandang. Jadi misalnya dia melangkah nih, step, gitu kan, kakinya turun ini itu sejauh mata memandang, jauh banget.
ya, jauh banget. Nah, yang perlu diluruskan adalah di sekitar kita mungkin kita pernah lihat ya, ada istilah buruk. Buruk itu yang tergambar oleh kita gimana? Kepalanya mungkin wanita cantik gitu kan, kemudian badan kayak kuda kayak gitu kan. Nah, itu adalah penyimpangan. Itu konon katanya yang menggambar itu adalah orang-orang Yahudi. Nah, seperti itu. Maka mungkin kita juga pernah lihat ya stiker buruk gitu kan, atau mungkin kita kalau kita pulang kampung di bis biasanya ya, buruk gambarnya kayak gitu. Itu adalah pemahaman yang salah, ya kan? Yang memang pastinya menghinakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah itu menaiki kepala buruk yang apa namanya, wanita yang cantik ya, kemudian badannya kayak gitu, enggak. Ternyata itu tidak disifati oleh hadis, tidak ada yang menerangkan seperti itu. Baik. Kemudian Rasulullah berjalan dengan mengendarai buruk tersebut. Ya, kemudian bersama malaikat Jibril alaihi salam. Pada saat itu Pak, kita mundur lagi sedikit ya, sebelum akhirnya buruk ini menjadi kendaraan. Buruk ini diperintahkan oleh Jibril, wahai buruk, ya kan? Memang kendaraan buruk ini dia disuruh menjemput untuk Rasulullah kan, misi perjalanan Isra Mi'raj. Buruk ini nggak mau karena nggak tahu siapa yang akan menaiki dia. Ketika disampaikan oleh Jibril alaihissalam, buruk, apakah engkau tidak mau dikendarai oleh manusia terbaiknya Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad? Dijelaskan ketika dengar nama Nabi Muhammad, buruk itu baru mau mengikuti Jibril alaihissalam. Baik. Nah, ketika perjalanan Isra dulu, ya, ketika mengendarai buruk, Rasulullah turun pertama kali itu di Thayyibah, di suatu tempat, ya, namanya Thayyibah Madinah. Jadi Rasulullah sholat di situ. Ketika sholat, Rasulullah ditanya oleh Jibril alaihissalam, wahai Rasulullah, tahukah engkau di mana ini? Gitu kan. Kemudian Nabi menjawab, saya tidak tahu, gitu kan. Kemudian Jibril mengatakan, ini adalah Thayyibah Madinah, yang engkau nanti itu akan hijrah ke tempat ini. Nah, inilah dalil bahwasanya pelaksanaan Isra, terjadinya Isra dan Mi'raj itu sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, sudah dapat kabar dulu dari Jibril. Baik. Kemudian Rasulullah berjalan lagi, kemudian singgah di tempat yang kedua, kemudian disuruh sholat. Kemudian Jibril bertanya lagi, wahai Rasulullah, engkau tahu nggak ini di mana? Kata Rasulullah, nggak tahu di mana, gitu kan. Ini adalah Bukit Tursina, ya kan? Bukit Tursina, tempat bertemunya atau berbicaranya Nabi Musa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian jalan lagi, ya, yang ketiga, ya kan? Turun yang ketiga, kemudian dia sholat di situ. Kemudian ditanya lagi, wahai Rasulullah, engkau tahu di mana? Ya kan? Rasulullah jawab tidak tahu. Kemudian Jibril alaihissalam beritahu bahwasanya ini adalah kampung Madian, kampungnya Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, kemudian ya akhirnya Rasulullah SAW sholat di Masjidil Aqsa, mengimami para nabi dan rasul. Nah, seperti itu. Nah, ini juga ulama juga menjelaskan ya, bahwasanya bagian dari suatu karomah, ya, karomah para nabi dan rasul, ya, itu adalah ruhnya ini tidak terikat. Alam barzahnya ini, ruhnya ini tidak terikat. Memang kalau tanah itu, tanah yang biasa kalau tempat orang dikubur ya, itu hanya tempat menyimpan jasad, bukan alam barzah. Alam barzahnya sendiri walau alam kayak apa luasnya ya, karena dari sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, yang terupdate sekarang siapa yang meninggal itu di situ dikumpulin, ya kan? Walau bukan. Dia bukan di situ. Nah, karomahnya para wali ataupun nabi dan rasul seperti itu. Dia bisa datang ke dunia, ya kan? Ya tentunya dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Termasuk ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu, ya kan? Rasulullah mengimami para nabi dan rasul di Masjidil Aqsa. Dan memang
Masjidil Aqsa ini, ya kan? Mungkin sering ya kita ketemu orang Palestina di sini yang menerangkan tentang Masjidil Aqsa. Bahwasanya memang Masjidil Aqsa adalah milik umat Islam, milik umat Islam. Makanya kita wajib juga untuk berjuang membebaskan Masjidil Aqsa. Saya jadi ingat sedikit ya. Baru-baru ini kan lagi rame nih Ukraina sama Rusia, ya kan? Baru 1 kali 24 jam kayaknya berperang gitu kan. Tapi dunia langsung geger. Nah ini di Palestina sudah berapa puluh tahun, ya kan, terjajah terus, tetapi dunia diam. Kadang saya berpikir, tuh mana ini ya, yang sudah lama terjajah, tetapi sampai detik ini masih terjajah, masya Allah. Ya. Semoga Allah bebaskan Masjidil Aqsa, ya kan? Dan semoga kita semua tercatat sebagai pejuangnya Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, kita lanjutkan. Bahkan di situ pun di antara barisan tersebut, di dalam barisan tersebut ada Nabi Musa alaihi salam ikut bareng sholat. Dan nanti Nabi Musa ini bertemu Rasulullah itu, ya kan, ketika di situ, ketika Masjid Aqsa ataupun ketika nanti Mi'raj. Baik. Kemudian kita bahas perjalanan Mi'rajnya. Baik. Ketika Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Akhirnya bersama malaikat Jibril, ya kan, naik ke langit. Ketika sampai di pintu pertama, kemudian Jibril memberi salam supaya dibukakan pintu langit pertama. Kemudian ditanya oleh penjaga pintu pertama, ya kan, siapa engkau? Aku Jibril, ya kan, bersama siapa engkau datang ke sini? Bersama Muhammad. Mendengar itu, langsung yang penjaga pintu itu menanyakan, apakah Nabi Muhammad sudah diutus ke menjadi Nabi dan Rasul? Gitu kan, dia Nabi Muhammad sudah diutus menjadi Nabi dan Rasul. Akhirnya dibukalah pintu tersebut. Nah disitulah Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Ya kan, seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya lagi yang ke langit yang kedua. Sama juga, sebelum dibuka langit yang kedua ditanya, siapa engkau? Gitu kan. Saya adalah malaikat Jibril. Bersama siapa engkau? Saya dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian pertanyaan yang sama, apakah Nabi Muhammad telah diutus menjadi Nabi dan Rasul? Sudah. Kemudian, dan memang bukannya nabi-nabi tersebut tidak tahu, gitu kan? Karena memang setiap nabi itu sudah dikabarkan bahwasanya di akhir zaman itu tersebut ada nabi terakhir yang bernama Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian di langit kedua tersebut Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan juga Nabi Yahya bin Zakaria. Di situ Nabi Muhammad ketemu. Kemudian naik lagi ke langit ketiga, Nabi SAW juga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi yang gantengnya kayak Kang Asep. Masya Allah. Kang Asep. Kalau Kang Asep jauh, jadi ini kalau datang saya nggak berani juga. Masya Allah. Kemudian melakukan perjalanan lagi di langit keempat, Nabi Muhammad SAW bersemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Kemudian naik lagi ke langit yang kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Kemudian naik lagi ke langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan nanti nih, ketika Nabi Musa, Rasulullah turun naik. Kata Nabi Musa, umatmu nggak sanggup sholat 50 waktu, naik lagi. Padahal Nabi Musa itu mengetes. Dalam artian Nabi Musa ini disebutnya apa? Kalimullah, orang yang bisa berbicara dengan Allah. Dan Nabi Musa tahu Nabi Muhammad ini spesial banget di sisi Allah. Makanya sekaligus dites, gitu kan? Berapa kali ini bisa ketemu dengan Allah? Ternyata Nabi Muhammad bisa berkali-kali ketemu Allah. Sudah turun, naik lagi, turun lagi, ya kan? Bertemu lagi. Masya Allah, memang Nabi Muhammad kita. Bersyukur kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Musa ini, ya kan? Nabi Musa ini sampai berdoa, Allahumma ja'alni min ummati Muhammad. Ya Allah, jadikan aku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Masya Allah, Nabi aja pengen, ya kan, menjadi umatnya Nabi. Saking tahu umatnya Nabi Muhammad ini
mulia seperti itu. Bahkan masuk surganya pertama. Padahal kita umat akhir zaman mulia, ya kan, sebelum nabi-nabi yang lain. Masya Allah. Semoga kita tercatat ya sebagai umat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan bapak beliau, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikasih tahu oleh Jibril, wahai Muhammad, beliau adalah bapakmu, salim alaihi. Disuruh salam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Nah, ketika itu ya, di langit ketujuh kemudian ya, Nabi Muhammad SAW ya, setelah langit ketujuh itu Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini juga memasuki surga dan ditampakkan atau melihat neraka. Ya, kalau surga masuk Rasulullah, karena memang lagi-lagi ya, dan yang siapa yang memperjalankan Rasulullah yang memiliki waktu dan tempat, tidak mustahil, ya kan? Nah, kalau neraka Rasulullah ditampakkan. Baik. Ketika ditampakkan neraka, ini banyak, ada beberapa kejadian orang yang ditampakkan di dalam neraka tersebut. Tetapi karena waktunya tinggal 2 menit lagi, saya sebutkan 2 aja. Satu menit. Baik. Yang pertama adalah Rasulullah SAW menyaksikan keadaan suatu kaum yang lidahnya digunting dengan gunting yang terbuat dari gunting-gunting neraka. Kalau sudah bayangin alat-alat yang ada di neraka, jangan kebayang gunting yang ada di sini. Gunting di neraka itu sudah pasti sangat-sangat dahsyat lah, nggak kebayang pokoknya kayak apa sadisnya, gitu kan. Bahkan yang belum ada peralatan aja, yang cuman kakinya nyentuh aja di neraka yang paling ringan, ya kan? Itu kakinya menyentuh yang panas, yang mendidih itu adalah ubun-ubunnya. Bayangkan, kalau kita sepanas-panasnya di sini, ya kan? Kalau kita jalan nggak pakai sendal aja, ya paling yang luka kakinya kan, nggak sampai langsung tembus ke ubun-ubun. Tapi kalau neraka ini dahsyat, luar biasa. Nah, siapa mereka? Nah, setiap kali digunting lidahnya kembali seperti semula. Ya. Digunting kembali lagi. Sekali aja sudah sakit, apalagi berkali-kali. Siapa mereka? Tanya Rasulullah kepada mereka Jibril. Mereka adalah khutabaul fitnah. Mereka adalah para penceramah dari umatmu yang ceramahnya mengandung fitnah. Disebutkan dalam riwayat lain, khutbah ummatik min ahli dunya kanu ya'muruna an-nas bil birri wa yansawna anfusahum. Dijelaskan dalam riwayat lain bahwasanya mereka adalah penceramah di kalangan umatmu yang isi ceramahnya menyeru kepada kebaikan tetapi melupakan keadaan diri mereka sendiri untuk mengamalkannya. Kita doakan semoga ustaz-ustaz kita ya, terutama yang lagi ngomong nih, ini yang lagi disaksikan Rasulullah, yang lagi ngomong nih, saya gitu kan. Kita doakan semoga yang berbicara ustaz-ustaz kita, guru-guru kita TPA dulu, guru-guru kita yang mengajarkan kita Al-Qur'an, yang penceramah dari bawah ini, Allah berikan keselamatan di dunia dan di akhirat, tidak termasuk golongan yang ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua yang dilihat oleh Rasulullah SAW adalah pas itu Rasulullah melewati suatu kaum, melewati suatu kaum. Kuku tangannya ini terbuat dari tembaga. Kukunya terbuat dari tembaga. Ya. Kemudian mereka mencakar wajah dan dada mereka sendiri. Sudah kukunya bukan kuku yang kayak gini Pak di dunia ini, tapi sudah berubah kukunya menjadi tembaga. Pasti sangat kuat gitu ya, dan tajam. Mereka cakar-cakar muka mereka sendiri, dicakar. Sudah tahu sakit, tapi mereka tetap mencakar wajah mereka, dada mereka, wajah mereka, dan terus-terusan kayak gitu. Mereka kesakitan. Kalau ketika kita cubit kita sendiri aja nih, kita lagi nyubit nih, sakit, diterusin gak nyubitnya?
Enggak berhenti, tetapi neraka itu dia terus-terusan kayak gitu. Kemudian Rasulullah SAW menanya kepada Jibril, ya, siapa mereka wahai Jibril? Kemudian Jibril menjawab, haula'i yakuluna luhuman nasi wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia, yang suka menggunjing, yang suka menggibah, yang suka menggosip ya kalau bahasa sekarang ya, gosip, nah seperti itu, dan menjatuhkan kehormatan mereka. Ya, maksudnya suka menjatuhkan kehormatan orang lain. Ya. Makanya ini kita harus dari dua kejadian ini aja kita harus berhati-hati. Ya. Yang dulu suka menggunjing, ayo sekarang kita ganti dengan istighfar dan sholawat aja. Ketika kita melihat keburukan orang lain, kita pandang dulu, kita punya keburukan nggak sih, gitu kan? Mungkin keburukan kita lebih banyak, tetapi Allah SWT masih menutupi dengan sitar, dengan hijabnya, sehingga orang lain itu tidak tahu. Kalau orang lain tahu, selesai. Mungkin saya nggak diundang di sini, ya kan? Ini karena bagian dari rahmat Allah SWT yang menutupi aib kita, ya kan? Sehingga orang masih satu sama lain saling. Dan orang kalau sudah kalau sudah punya teman penggunjing, gitu kan, musibah, ya kan. Kitanya juga ketika ikut menyimak malah mendukung gunjingan mereka, pahala kita habis, ya kan, pahala kita habis. Dan di neraka nanti nasibnya seperti ini, rugi. Kalau kata Buya, orang bodoh penggunjing ini. Ya. Bahkan kalau kata guru kami, ya, kalau kita tetap bertemu dengan orang penggunjing ini, mungkin saat ini dia menggunjing orang lain, tetapi nanti dia akan menggunjing kita, cepat atau lambat. Seperti itu. Makanya orang-orang yang mengunjing ini, ya kalau di sini mah Pak Guru Pasudan nggak ada, ya. Insya Allah nggak ada satu. Apa nggak salah lagi? Enggak. Insya Allah soleh semua. Maka ini bagian dari tugas divisi keagamaan juga ya. Kita bikin acara-acara yang sering ya, supaya rohani orang-orang ada di Paguyuban Pasundan ini semangatnya naik. Apalagi kita mau masuk bulan suci Ramadan. Ayo kita bikin pengajian yuk seputar persiapan untuk memasuki bulan suci Ramadan apa. Insya Allah kalau dari pemateri ada pemateri satu lagi yang siap. Kalau saya kayaknya belum bisa gitu. Ada pemateri yang lebih mengulang saya di materinya. Baik. Nah, kemudian Rasulullah SAW, ya kan, juga melakukan perjalanan ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu apa sih? Ulama menjelaskan Sidratul Muntaha itu sebuah seperti pohon yang sangat indah. Sidratul Muntaha, yang pohonnya itu sangat besar sekali. Seperti apa? Wallahu alam. Jangan bayangkan pohon aman yang ada di sini nih. Oh, jangan kalah pokoknya. Ya, pohon yang ada di alam sana. Baik. Kemudian, ya intinya karena ini sudah mau azan sebentar lagi. Tadi semenit ya, tambah 1 menit lah. Nah, inti dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah diwajibkannya sholat 5 waktu. Yang dimana kalau Rasulullah SAW mendapatkan wahyu itu pasti selalu melalui malaikat Jibril, perintah zakat, perintah berperang, pokoknya perintah lah, gitu kan. Mandatnya itu, perintahnya itu melalui malaikat Jibril. Tetapi kalau sholat, masya Allah, ya kan, langsung perintahnya ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menandakan apa? Bahwasanya sholat ini adalah amaliyah yang sangat penting. Saking pentingnya, ya kan, ketika nanti di akhirat, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah SWT sebelum umrohnya berapa puluh kali, hajinya berapa puluh kali misalnya, sedekahnya berapa ratus juta, berapa masjid. Sebelum itu semua, yang pertama kali dihisab adalah sholat. Kalau ini sudah lulus, ya kan, maka yang lainnya insya Allah aman. Tapi kalau sholatnya nggak lulus, masya Allah, ya kan, semuanya akan rusak pahala-pahala kita. Baik, dan sholat ini sudah Allah bikin di setting sangat mudah, ya kan. Nanti kita akan mudah-mudahan ada
ada taklim tersusun juga Pak Ketua kalau boleh usul. Gitu kan? Kita akan bahas bab fikih dari bab yang paling rendah, bab toharoh, ya, mensucikan, bersih dulu. Toharoh dari najis, ya kan, toharoh bagaimana bersuci, ya kan, dari hadas dan segala macam. Kemudian kita naik lagi bab sholat, ya kan. Kemudian pokoknya kita mulai dari ibadah dulu deh. Dan kalau boleh usul nanti kita ada taklim rutinnya ya, supaya karena memang kenapa dimulai dari toharoh? Karena miftahus sholat al-wudu. Karena kunci dari diterimanya sholat itu ada pada wudunya. Bagaimana wudu yang benar, ya kan? Kemudian bagaimana mencucikan. Ada di Buya itu mengajarkan Pak, ada namanya fikih mesin cuci. Udah pernah dengar belum? Ya, sampai mesin cuci itu ada fikihnya. Bagaimana cara mesin cuci, pakai mesin cuci yang benar? Kalau di dalam pakaian kita tuh ada yang terkena najis, ada yang tidak. Kebanyakan kita kalau belum tahu ilmunya langsung sabun, air, nggak taunya jadi najis semua. Maka kita harus tahu bagaimana cara fikih ngepel. Kalau ada najis, itu ada fikihnya. Jangan sampai kita langsung ada apa namanya ompol biasanya ya, pipis gitu kan. Langsung ambil kain basah, lap, gosok seruangan. Tentunya seruangannya jadi najis. Ternyata ada caranya. Maka caranya itulah yang kita pelajari. Fikihnya pelajarannya insya Allah nggak berat-berat, nggak banyak dalil, gitu kan. Dan itu kita pasti akan kita butuhkan keseharian kita. Bagaimana ada fikih juga, fikih sholat dalam keadaan macet perjalanan. Apalagi sekarang bentar lagi mau pulang kampung ya. Tapi ada pulang kampung nggak kira-kira? Corona, ya kan? Kita pelajari, gitu kan, dari fikih-fikih yang ringan. Kira-kira mau nggak nih bapak-bapak ibu-ibu nih? Mau ya, bismillah ya. Tinggal nanti ketua aja, gimana ketua. Ini kepemimpinan Pak Asep, waktu kepemimpinan Pak Asep, masya Allah sudah luar biasa kemajuan paguyuban, gitu kan. Pak Dedi juga melanjutkan. Tinggal kepengurusan yang baru ini melanjutkan yang sudah sukses dilanjutkan, ya kan, supaya tambah sukses. Ya kalau kita karena saya sudah lama juga di Berau ya, sudah kurang lebih 8 tahun, gitu kan. Sering bergaul sama orang Banjar, gitu kan. Rata-rata mereka ini seneng banget sama pengajian. Bahkan kemarin ini waktu acara haul, gitu kan, saya pikir cuman saya satu-satunya orang Sunda yang dilibatkan di situ jadi koordinator, gitu kan. Jadi tapi saya mengambil semangat spirit mereka dalam belajar. Nah, saya berharap semoga paguyuban Sunda juga, kita kan kalau di lembur juga ya, di kampung-kampung kita tuh pengajian itu semangat. Setiap hari Minggu ada pengajian, gitu kan. Sambil baca yasinan, tahlil, berjanji, gitu kan ya. Nah, kita pengen juga walaupun kita di Berau, kita hidupkan seperti di kampung. Karena memang ketika sedang berada di sini, Pak, ini benar-benar mengobati rindu. Cara saya mengobati rindu kangen di kampung, ketemu sama teman-teman ke Sunda, dengar orang ngomong Sunda, kayaknya tuh terobati. Masya Allah. Jadi kemungkinan yang baru semoga nanti bisa dilanjutkan Pak ya. Seperti ini kita bikin paguyuban Pasuruan ini tumbuh secara rohaninya bagus. Insya Allah kalau rohaninya bagus, itu akan merubah yang lainnya Pak. Ekonominya berubah, akhlaknya berubah, semangatnya berubah, gitu kan. Jadi tambah lebih baik. Dan alhamdulillah di Berau ini, ya kan, kita sudah ada pondok pesantren namanya Al-Bahjah. Itu ada pengajiannya juga setiap Ahad akhir bulan. Sebenarnya ini ada nih, makanya saya bisa bagi-bagi waktu. Telat, mestinya saya yang beres-beres, gitu kan. Tapi nggak sempet, gitu kan. Akhirnya diwakili sama ketua dan lain, masya Allah, terima kasih, gitu kan. Setiap hari Ahad akhir bulan itu boleh ikut. Atau mau kita bikin pengajian khusus, tempatnya di sana boleh. Kalau di sini kejauhan, di dekat Gunung Panjang, ya. Nah seperti itu di sana boleh. Ada pengajian tahfiznya juga untuk emak-emak juga ada, gitu kan. Silakan untuk bapak-bapak juga ada, seperti itu. Adik-adik apalagi, gitu kan. Nah, kemudian juga kita punya radio Pak, ternyata radio 87,6 FM. Tapi radio sekarang lagi down sebentar, lagi beli alat yang baru yang 2000 yang lebih besar. Persiapan mau masuk Ramadan, kita berikan alat yang lebih besar. Alatnya sudah dikirim, tinggal nunggu nyampe. Karena ngirimnya pakai Indah Kargo mungkin agak lama datang gitu kan. Seperti itu.
Jadi itu kita juga punya radio. Bahkan radio ini radio kita radio legal yang mendapat izin pertama Kabupaten Berau. Sebelum MBS, sebelum apalagi Bio7 dan lain-lain itu semuanya Masjid Agung ya kan. Maka ini itu adalah sarana-sarana pembelajaran kita. Kalau kita mungkin pertemuan kayak gini sebulan sekali, setahun berapa kali, dari radio kita cukup dari rumah. Di situ diputar ceramahnya Buya Yahya. Di sini ada yang pernah dengar Buya Yahya nggak Bu? Pernah. Pendengar semua ya. Waktu Buya Yahya kesini ikut apa enggak? Ikut. Ya. Tapi waktu itu kepanitiaan itu masih saya libatkan ustadz. Ya, ustadz waktu itu. Ustadz dari Banjar, pokoknya semua yang ada di Berau. Mudah-mudahan nanti kalau datang lagi, ya, ini yang jadi tim intinya nanti dari Paguyuban Pasundan, ya, kita akan, insya Allah Buya sudah boleh jalan-jalan. Nanti kita bikin acara besar seperti kemarin di GOR ya, insya Allah lebih semarak lagi dan panitianya ibu-ibu semua siap nggak kira-kira? Siap ya, insya Allah. Kita niatkan supaya kita dapat amal jariah keberkahan. Bayangkan kalau ada satu orang ada yang dapat hidayah gara-gara acara tersebut, ya kan, pahala kita lebih besar daripada dunia dan isinya. Masya Allah, itu yang kita harapkan motivasinya. Bukan karena nanti dapat ID card Buya Yahya, bukan, gitu kan? Bukan nanti tampil di situ di tempat jadi enggak. Itu kita turunkan dulu. Ada yang lebih besar dari itu semua, yaitu pahala yang akan kita dapatkan kalau orang tersebut mendapatkan hidayah. Masya Allah. Dan juga selain pondok yang tadi yang kecil di Gunung Panjang, kita ada yang besar, 14 hektar sudah bersertifikat wakaf semuanya. Itu ada di kilometer 13 di Teluk Bayur. Di situ luas juga. Ayo kalau misalnya bapak-bapak semua ibu sini mau kita libatkan bagaimana cara memaksimalkan di sana, maka terbuka Al-Bahjah Berau, terbuka menerima inspirasi apanya semuanya, ya kan? Mari kita luas banget dan sudah dikeliling perataan sudah, kemudian sudah ada direksi KIT, sudah persiapan pembangunan karena memang 14 hektar ini luas banget. Awalnya hanya 2 hektar waktu Buya datang, yang gunung itu satu orang yang wakaf. Ketika Buya pulang, Buya sholat duha di situ di atas gunung tersebut, sholat duha gitu kan, masya Allah. Buya pulang satu persatu ada yang wakaf 2 hektar gitu kan. Masya Allah. Dari siapa itu? Bukan dari orang-orang kaya kalau mau tahu. Dari orang-orang yang menengah ke bawah. Tapi mereka ada kerinduan. Mereka bervisi itu jauh. Kalau mereka mau jual mahal mungkin. Tetapi berapa lama sih kalau sudah terjual bisa kita pegang uang tersebut? Ya, mereka subhanallah berpikir jangka panjang. Bahkan yang menyumbang itu dari kelompok-kelompok tani. Yang memang kalau mereka motor jelek, butut gitu kan, tapi karena mereka punya bisa berjuangnya karena itu, wakafkan 2 hektar. Nah, alhamdulillah sama kita karena memang instruksi Buya jangan dibangun sebelum surat-suratnya itu, surat wakafnya itu jadi, karena khawatirnya nanti bermasalah. Tapi alhamdulillah sekarang 14 hektar tersebut sudah bersertifikat wakaf dan sudah kita simpan di berangkas di bank itu aman, ya kan? Tinggal kita berpikir bagaimana mengelola tanah yang luas tersebut supaya maksimal. Dan kita dari Buya kan dari Jawa Barat ya, dari tinggal Jawa Barat situ, maka kita sama-sama lah memiliki seperti itu. Nah, jadi insya Allah itu terbesar ya Kabupaten Berau ya. Terus saat ini sih mungkin ada ya yang punya alisannya besar juga, tapi itu insya Allah besar berarti di sana karena masih memungkinkan untuk memperluasan lagi ulang. Nah, kalau saya menargetkan kita punya 40 hektar. Sekarang baru ada 14 hektar. Waktu itu 20 aja. Sudah ada 14, naikin lagi jadi 40 gitu kan. Sebenarnya. Kalau cuma 20 nyampe nanti cepat finish ya kan. 40 hektar kita targetkan. Karena apa kita targetkan? Panjang 10 tahun kemudian santri sudah banyak ya kan, seperti itu. Baik, mungkin itu ya sambil ini ngobrol jadi ngarol ngidur. Mohon maaf ya, betul-betul. Jadi kembali lagi Isra Mi'raj ini ayo kita agungkan, kita syiarkan dalam diri kita jaga sholat 5 waktu. Buya pernah mengatakan satu sholat saja yang kita tinggalkan, kalau Allah tidak mengampuni maka itu cukup untuk satu tiket masuk neraka. Kalau Allah tidak mengampuni, Masya Allah. Maka kalau sholat yang sudah kita tertinggal kita harus kodok, harus
dikodok. Bagaimana cara yang mengkodok? Nanti panjang lagi. Nanti kita ada pertemuan khusus untuk tanya jawab. Baik ya, mungkin itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf, sekalian doa ya. Sekalian doa. Baik kita sebelum kita berdoa, kita beristighfar dulu 3 kali. Kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita yang terdahulu, baik itu dosa lisan, dosa mata, dosa pendengaran, dosa tangan, dosa kemaluan, dosa kaki kita, dosa sekujur badan kita, dosa hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahli salat, orang-orang yang menjaga salat kita hingga akhir hayat kita, dan semoga kita selalu terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang rindu dengan majelis-majelis ilmu seperti ini. Allah ringankan kaki kita menuju majelis ilmu ini. Allah luruskan niat-niat kita yang jika niat kita datang ke majelis ilmu ini tidak baik, Allah luruskan niat-niat kita sehingga apa yang kita lakukan berlama-lama kita di sini tercatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-hadihimnya wa kullunatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhdhulna, wa 'afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tuthir 'alaina innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna du'afa'u faqawwina, wa inna adilla'u fa'izzana, wa inna fuqara'u fa'aghnina. Allahumma kfina bihalalika an haramik, wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma aslih dhata bainina, wa alif baina qulubina, wahdina subulas salam, wa najjina min adh-dhulumati ila nur, wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمتك والمثنين بها علينا والقابلين لها فأتممها علينا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Taufik atas penyampaiannya. Semoga apa yang disampaikan Ustaz yang tadi kita sama-sama saksikan menjadi keberkahan bagi kita semua. Demikianlah rangkaian